Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di sini Ibu senang sekali karena dapat menemani kalian belajar IPS. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian dan menemani kalian untuk belajar materi tentang mobilitas sosial. Nah, apakah anak-anakku di rumah sudah mencoba untuk mempelajari sedikit, membuka materi-materinya, atau bahkan mungkin ada yang belum sama sekali? Nah, di video pembelajaran kali ini, silakan kalian nanti boleh menyimak dan sangat dianjurkan untuk menyimak dari awal sampai akhir. Dan sangat diperbolehkan untuk kalian, anak-anakku, untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini. Baik anak-anakku, apa sih sebenarnya tujuan dari kita belajar materi mobilitas sosial ini? Nah, akan Ibu jelaskan. Dalam kompetensi ini ada 3 yang harus kalian pelajari. Nah, tujuan yang pertama, kalian nanti akan bisa menjelaskan apa itu pengaruh interaksi terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, kalian akan bisa menjelaskan interaksi sosial terhadap pluralitas atau keanekaragaman. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan bisa menjelaskan apa sih pengaruhnya interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, karena kita hari ini belajar mobilitas sosial, maka pembelajaran kita akan terfokus pada poin pertama, yaitu kalian akan bisa menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Selain itu, yang namanya belajar tidak mungkin tanpa karakter yang akan kita bangun bersama-sama ya nak. Nah, apa sih fungsinya atau apa sih karakter yang akan kita bangun dari materi mobilitas sosial ini? Nah, nanti Ibu harap setelah kalian belajar tentang mobilitas sosial ini, kalian akan menjadi pribadi yang optimis, giat belajar, dan kalian akan menjadi siswa yang tidak mudah putus asa. Begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, anak-anakku, batasan materi pada video pembelajaran kali ini Ibu batasi hanya pada pengertian mobilitas sosial, kemudian saluran mobilitas sosial, kemudian faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Untuk bentuk-bentuk dan dampaknya akan kita ulas di pertemuan setelah video pembelajaran ini selesai. Oke, langsung saja. Apa sih artinya mobilitas sosial, nak? Jika kalian melihat ilustrasi di bawah ini ya, nah salah satunya ada siswa yang belajar gitu. Mohon maaf, Ibu menggunakan ilustrasinya kartun karena belum menemukan gambar yang bisa pas. Kemudian, nah, mari kita cek berita terkini tahun 2021 ya, karena kalian adalah anak-anak era tahun ini. Kalian pasti mendengar tidak asing dengan berita tentang kelulusan seorang public figure yang kalian pasti sudah tahu semua ini siapa. Dia tidak hanya sebagai seorang pemain film atau aktris, tetapi dia adalah seorang singer atau dia adalah seorang penyanyi yang juga dia sangat peduli dengan pendidikan. Maka kalau kalian membaca beritanya itu ya, Maudy Ayunda namanya, nah dia sangat care atau dia sangat peduli dengan pendidikan, tidak hanya terbatas hanya belajar di tingkat sarjana saja. Dia bahkan kemarin itu kalau Ibu pernah baca beritanya, dia bahkan dalam satu waktu dia kuliah, dia bisa menempuh 2 jurusan sekaligus. Nah, ini perlu kalian ambil teladannya, apa sih yang baik dari Maudy Ayunda. Nah, ini kalian bisa mencontoh ya, bahwa walaupun dia terlahir sebagai seniman, tetapi dia juga peduli dengan pendidikan. Kemudian berita yang terkini, kalau anak-anakku semuanya pernah membaca kisah inspiratif seorang anak tukang becak yang sukses sekolah di luar negeri, dan itu berkat beasiswa. Beasiswanya itu kalau di Indonesia banyak sekali ya, ada dari LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ada juga beasiswa Jarum.
Jarum Foundation. Besok kalau anak-anakku sudah terjun di dunia kampus akan paham. Bagi anak-anakku yang sekiranya mengalami kesulitan ekonomi untuk sekolah, itu amat sangat banyak cara untuk kita bisa sekolah lebih tinggi. Nah, contoh yang paling nyata baru saja ini adalah seorang anak tukang becak bernama Raini ini. Oke, dia secara tidak langsung menaikkan derajat orang tuanya gitu. Terus yang paling hangat dan paling up to date ini adalah berita kemenangan putra bangsa, 2 orang yang berhasil meraih medali emas dari Olimpiade Tokyo cabang bulu tangkis. Siapa lagi kalau bukan Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Kalau kalian juga telusuri itu sampai media itu menceritakan bagaimana kisah perjuangan mereka berdua, terutama ini yang ibu ambil contohnya adalah kisah Apriani Rahayu yang dia benar-benar dari step by step untuk bisa bertanding di kancah internasional gitu. Kisah ayah Apriani Rahayu membuatkan raket dari kayu dengan senar pancing. Wah, itu luar biasa sekali perjuangan bapaknya sampai anaknya bisa mendapatkan medali emas kemarin ya. Itu sangat membanggakan, tidak hanya orang tuanya tetapi juga bangsa Indonesia ikut merasakan kemenangannya. Sampai sini apa sih pengertian mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial itu dari 2 bahasa. Yang pertama bahasa Latin yaitu mobilis yang artinya perpindahan. Kemudian dari kata sosial yang artinya sekelompok masyarakat atau sekelompok orang. Jadi kalau disatu padukan sebenarnya kalian seharusnya sudah bisa menyimpulkan sendiri. Nah, sebelum ibu simpulkan secara umum apa itu pengertian mobilitas sosial, ini ada pengertian menurut para ahli. Jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu itu kita lebih berdasar ketika kita membaca lebih dulu pengertian atau definisi yang dipaparkan oleh para ahli ya, jadi jangan ngawur. Jadi harus ada dasarnya juga. Yang pertama ada dari Paul B. Horton, yang kedua ada Kimball Young dan Raymond Wimek, ada Anthony Giddens, terus ada Horton and Hans. Nah, dari semua ini kalau kalian baca satu persatu sebenarnya intinya sama, bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang atau kelompok masyarakat dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Tentu perubahan ini atau perpindahan ini bisa setara, bisa naik atau bisa turun. Paham sampai di sini? Oke. Kalau sudah, ibu akan menjelaskan bahwa perlu kalian ketahui mobilitas sosial itu selalu berhubungan dengan 3 hal pokok. Apa saja hal itu? Yang pertama, perubahan kelas sosial. Jadi mobilitas sosial itu tidak mungkin tidak akan menghasilkan sebuah perubahan. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial itu pasti dialami oleh semua manusia dari bayi sampai dewasa. Ya, tidak mungkin orang itu akan miskin terus atau kaya terus seperti itu. Pasti ada pasang surutnya. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial itu akan menyebabkan dampaknya di sekitar masyarakat kita. Gitu. Baik, nah ini kelas sosial ini sedikit pengetahuan saja sebenarnya bukan materi kita, tetapi ibu sangkutkan, ibu masukkan untuk supaya kalian lebih paham sebenarnya mobilitas sosial ini nanti arahnya adalah kemana gitu. Nah, kelas sosial itu selalu berhubungan dengan status sosial. Status sosial kalian saat ini pelajar, ya kan? Nah, ada 3 macam status sosial yang menurut Ralph Linton itu yang pertama ascribe status, yang kedua assign status, dan yang ketiga assign status. Ascribe status yang poin A ini adalah status seseorang yang diperoleh karena dia anak sultan misalnya seperti itu, atau dia anak raja, atau dia anak bangsawan seperti itu. Jadi biasanya status itu mereka dapatkan atau gelar mereka dapatkan sejak lahir. Misalnya Raden Raden Ajeng Kartini, mohon maaf ya, R.A. Kartini. Nah, R.A.-nya ini adalah bukti bahwa Kartini adalah seorang anak bangsawan. Nah, seperti itu contohnya ya.
Atau mungkin anak-anakku sendiri juga ada yang depannya memakai R, Raden, misalnya Raden Mas, atau RR yang untuk perempuan Raden Roro, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, achieve status. Nah ini, achieve status adalah status yang akan kalian peroleh ketika kalian berusaha. Contoh, kalian sekolah sampai tinggi, atau kalian berjuang bagaimana caranya supaya kalian bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, atau bisa menjadi presiden, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, assign status. Assign status ini adalah penghargaan atau gelar atau status sosial seseorang yang didapatkan karena dia berjasa. Contoh kemarin di TV ya, kalau kalian lihat beritanya, itu ada seseorang yang awalnya menghina Pancasila atau dia salah mengucapkan Pancasila, tetapi ternyata dia diberikan gelar Duta Pancasila. Nah contohnya seperti itu, jadi gelar-gelar yang diberikan karena dia dianggap berjasa. Nah seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Yang kedua, saluran mobilitas sosial. Loh, mobilitas kok ada salurannya? Jelas ada. Saluran mobilitas sosial itu yang dimaksud adalah bagaimana cara orang bisa melakukan perubahan atau perpindahan. Misalnya, gimana sih itu kok si A bisa, awalnya dia kayaknya nggak punya mobil, kok dia sekarang kemana-mana mobilnya Alphard, kemana-mana motornya NMAX, misalnya seperti itu. Bagaimana caranya dia memperoleh seperti itu? Nah, akan kita bahas. Langsung saja, saluran yang pertama jelas dengan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi pendidikan itu juga bisa kalian peroleh dari luar sekolah. Contoh, kursus memasak, kursus misalnya kalian suka musik, kalian belajar menyanyi, nah itu juga pendidikan. Nah ini Ibu contohkan melalui gambar-gambar, ada seorang guru mengajar siswanya. Nah di sini jelas ya pendidikan di sekolah. Kemudian ini kalau sekolah itu namanya pendidikan formal. Sedangkan kalau yang pendidikan informal, contohnya kursus memasak ya nak gitu. Ini namanya pendidikan informal. Ada satu lagi pendidikan selain formal dan informal, yaitu pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini sudah kalian dapatkan sejak kalian lahir, yaitu pendidikan di dalam keluarga. Sampai di sini paham tentang pendidikan menjadi saluran mobilitas sosial ya? Oke. Lanjut, saluran yang kedua adalah dengan cara menikah atau melakukan perkawinan. Loh, kok bisa, Bu? Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian nanti untuk menelaah kenapa itu pernikahan dan perkawinan bisa menjadikan seorang mengalami perubahan status. Nah, ini Ibu contohkan pernikahan orang Minang. Orang Minang ya, gitu. Kalau orang Minang itu lebih banyak menggunakan garis perempuan. Jadi sampai hukum warisnya pun nanti jatuhnya lebih banyak ke perempuan. Kemudian ini adat Bali ya, pernikahan dengan adat Bali. Nah, ini yang paling ketara di Indonesia tentang adat Bali itu karena Bali itu masih menggunakan sistem kasta. Jadi ketika orang Bali mau menikah itu harus dilihat dulu kastanya harus setara atau tidak. Kalau misalnya tidak, itu akan sangat mempengaruhi status sosial mereka nanti di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ini ada gambar tentang pernikahan adat Jawa. Kalau Jawa, Ibu pikir kalian juga sudah paham ya, sering sekali melihat gitu. Ini mobilitas sosial dengan cara menikah. Kemudian yang ketiga, saluran mobilitas sosial itu bisa dilakukan dengan cara kalian mengikuti atau menjadi anggota dari salah satu organisasi ekonomi. Salah satunya yang Ibu contohkan di sini yang besar itu adalah Koperasi Indonesia. Nah, kenapa kok Koperasi Indonesia itu bisa menjadikan seseorang itu melakukan mobilitas sosial? Tentu saja karena di dalam Koperasi Indonesia itu anggota-anggotanya sangat berasas kekeluargaan dan di situ tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Dan di sini kalian paham ya, mensejahterakan anggotanya itu berarti yang semula misalnya kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera karena mereka menjadi anggota koperasi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada partai politik sebagai saluran mobilitas sosial. Contoh yang paling gampang aja lah, kita tahu ya Bapak Proklamasi itu adalah Bapak Soekarno dan Hatta. Nah, pada saat itu kita ambil contoh aja Pak Soekarno ini, Pak Presiden Soekarno ini kan dulu pernah membentuk Partai PNI kalau tidak salah ya. Nah,
sebelum membentuk partai kan Pak Soekarno ini belum memiliki jabatan apa-apa di partainya. Nah, kemudian setelah partai PNI ini terbentuk, maka Bapak Soekarno ini kemudian akhirnya menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia. Nah, jadi ada perubahan yang semula bukan ketua partai menjadi ketua partai. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, lanjut ke poin ketiga, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Apa sih yang mendorong orang-orang untuk melakukan mobilitas sosial? Kenapa orang pengen kaya? Kenapa orang pengen pintar? Kenapa orang pengen A, pengen B, dan pengen memenuhi segala keinginan mereka? Nah, faktor yang pertama bisa kalian cek karena ada faktor struktural. Faktor struktur itu berarti ada tingkatan jabatan. Nah, yang paling paling dekat dengan kita, kasta, jabatan, kelas sosial. Misalnya kalau kasta jelas ya, ada di Bali itu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan ada Sudra. Nah, ini karena faktor yang mendorong mereka untuk misalnya naik level dari kasta Waisya menjadi kasta Ksatria. Mungkin mereka harus misalnya menjadi prajurit perang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor individu. Kok bisa faktor individu? Ya, karena faktor individu itu kan selalu berkaitan dengan sikap, kepribadian, attitude. Contoh, kalau ada pemilihan IPM di sekolah kalian, ketua IPM maksudnya. Nah, itu kan pasti yang akan terpilih adalah orang yang benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas, kepribadiannya yang tegas, terus memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Nah, seperti itu. Nah, makanya faktor individu ini sangat mempengaruhi orang untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, kemudian faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan khususnya di sebuah keluarga. Semakin sejahtera, maka semakin mudah akses untuk melakukan mobilitas sosial. Katakan yang paling gampang aja lah. Orang kalau punya banyak uang, itu mau sekolah kemanapun, mau sekolah dimanapun, akan lebih mudah daripada yang ekonominya masih kurang sejahtera. Seperti itu ya contohnya, Nak. Gitu. Kemudian Ibu lanjutkan, yang keempat adalah faktor sosial. Nah, di sini faktor sosial itu Ibu contohkan misalnya kalian nanti kalau umur 25 dituntut sama orang tuamu harus jadi PNS. Maka dari sekarang kalian gimana caranya belajar terus supaya nanti kalian kalau sudah waktunya mendaftar ada pendaftaran PNS, kalian ikut, kemudian kalian bisa lolos dan kalian bisa memenuhi tuntutan keluarga kalian tersebut, ya, gitu. Kemudian faktor politik. Nah, ini tadi baru saja Ibu jelaskan ya, faktor politik itu juga sangat mempengaruhi. Tapi di sini Ibu jelaskan yang cukup negatif dampaknya seperti perang dan pemberontakan, atau kemarin kalau misalnya pahlawan-pahlawan kita itu tidak memperjuangkan kemerdekaan, ya mungkin sampai sekarang Indonesia itu masih terjajah. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan, terutama di era sekarang ini, era modern, serba canggih, serba gampang. Sekolah tidak hanya untuk laki-laki saja, tetapi yang perempuan sangat dibebaskan untuk menempuh pendidikan dengan segala cara, gitu ya. Tentunya caranya yang positif. Oke, itu adalah faktor-faktor pendorong yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan mobilitas sosial. Oke, nah, kita lanjutkan ke faktor penghambatnya. Tentu saja ketika orang melakukan proses mobilitas sosial itu tidak akan lancar-lancar saja, pasti ada saja kendalanya. Nah, apa saja kendalanya? Yang pertama, kemiskinan. Jelas ya. Kemiskinan itu berarti miskin itu memang luas, tetapi miskin di sini mungkin lebih ke pendapatan seseorang yang tidak memadai dan tidak cukup untuk melakukan mobilitas. Salah satunya kalau misalnya ya kita pendapatannya sangat kurang, atau mungkin memang dia terlilit hutang yang banyak, mau bergerak itu kan amat susah karena terbebani itu tadi. Mau sekolah sampai ke luar negeri, nggak punya uang. Nah, itu jadi faktor kemiskinan itu sangat menghambat seseorang gitu. Kemudian diskriminasi dan perbedaan.
Nah, di sini yang namanya perbedaan di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari perbedaan gender. Gender itu jenis kelamin ya, kita artikan seperti itu, ada perempuan dan laki-laki. Pokoknya kalau perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nah seperti itu. Nanti toh ujungnya ke dapur gitu ya. Kalian pernah lihat itu meme di Instagram, dapurmu dapurku, nah itu perbedaannya. Kalau dapur yang nggak sekolah itu kotor, kalau dapur yang pendidikannya tinggi itu bersih. Nah seperti itulah, nah itu bisa menjadi hambatan bagi perempuan untuk mau sekolah itu. Jadi berpikir, wah oh iya nanti ternyata udah tiwasane sekolah dhuwur-dhuwur, ternyata ujung-ujungnya cuma masakin suami. Nah nggak seperti itu ya. Jadi mindset yang seperti itu yang seharusnya dirubah. Nah ini tetapi diskriminasi tentang perbedaan jenis kelamin di Indonesia itu masih cukup kuat. Nah kemudian perbedaan agama dan ras lah, ini lebih kompleks lagi nak. Kalau misalnya kita membicarakan perbedaan agama, perbedaan ras, ini sangat sensitif ya gitu. Jadi tidak perlu Ibu jelaskan karena ini nanti juga akan Ibu bahas di materi di bab pluralitas, jadi tidak di sini. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Lah kepentingannya itu saya mau jadi kaum sosialita kok. Saya kepengen jadi kelompoknya si A yang gadgetnya iPhone semua, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah orang-orang yang menghambat aja kalau yang punya iPhone, kalau yang tidak kan kasihan ya, jadi dia bisa menjadi sasaran korban bullying. Nah, itu. Baik anak-anak, dari beberapa poin yang sudah Ibu sampaikan ini, silakan boleh sekali loh kalian mencatat, karena cara mengikat ilmu yang paling mudah itu adalah dengan cara menulis. Nah silakan sebelum Ibu merefleksi dan kesimpulan, kalian bisa sambil menuliskan poin-poin yang tadi Ibu sampaikan. Oke nak, sekarang kita sudah waktunya ke refleksi dan kesimpulan. Dari pengertian mobilitas sosial sampai tadi faktor penghambatnya apa, terus bagaimana cara orang bisa melakukan mobilitas sosial dengan mudah, itu Ibu simpulkan bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu selalu bergerak, dinamis. Tidak mungkin manusia itu akan jalan di tempat. Tidak mungkin manusia itu akan selalu bodoh terus, atau tidak mungkin dia akan seumur hidupnya itu ya miskin terus, gak punya uang terus. Pasti orang itu ketika mengalami kesulitan dia akan berusaha mencari kemudahan, ya kan? Nah, dinamika kehidupan manusia inilah yang menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status. Misalnya nanti kalian anak-anakku setelah lulus dari SMP, kalian akan melanjutkan ke SMA atau ke SMK, kemudian kalian kuliah, kemudian kalian menjadi sarjana, kalian akan bekerja dan lebih dihargai. Nah, ini harapan dari orang tua kalian mungkin juga ya, yang pasti orang tua itu ingin status sosial anaknya itu lebih tinggi daripada orang tua. Nah, maka sudah semakin modern, maka sudah seharusnya kita semakin terbuka sebagai suatu masyarakat. Nah, semakin terbuka kalian nanti, kalian akan semakin mudah untuk melakukan perubahan sosial kalian atau mobilitas sosial kalian terus. Oke, Ibu cukupkan materinya dan sampai kesimpulannya. Nah, ini ada tugas untuk kalian ya nak. Tugasnya simpel sekali, analisis dan cuma 2 soal. Yang pertama, jelaskan seberapa kuat pengaruh pendidikan terhadap mobilitas sosial. Tadi sudah Ibu jelaskan loh, seharusnya kalian tadi memahami gitu. Terus yang kedua, menurut pendapatmu, jadi menurut pendapatmu itu bukan berarti kalian harus mencari di buku, tapi benar-benar murni dari pendapat kalian, argumen kalian. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang gagal di dunia ini yang dalam melakukan mobilitas sosialnya? Kalau misalnya ada, dijelaskan. Kalau tidak ada, jelaskan juga. Jadi jangan sampai iya tapi tanpa alasan, tidak tanpa alasan. Jadi Ibu mau kalian berargumen di tugas materi kali ini. Baik anak-anakku, Ibu rasa sudah cukup materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan semoga kalian setelah menyimak materi ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi karena karakter yang akan kita bangun adalah kalian tidak akan menjadi
siswa yang berputus asa, maka silakan itu diterapkan mulai saat ini. Dan mobilitas sosial yang bisa kalian lakukan saat ini sebagai pelajar adalah kalian yang semula pemalas, kalian silakan berubah menjadi pribadi yang rajin. Karena itu sangat berpengaruh, Nak. Rajin dan disiplin itu adalah dua kunci kalian sukses, ya. Nah, mungkin segitu saja dulu dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam semangat, salam literasi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.